Oke guys, jadi hari ini hari Senin kita akan bahas bersama saham awal minggu yang baru up ya, dan di saat IHSG merger ya. Oke, jadi seperti yang kalian tahu ya guys ya, kita melihat IHSG ya, dan kamu lihat bahwa dia lagi turun ya. Ya, di sini 7112 menolak untuk turun di bawah 7000 gitu ya, tetapi candlenya masih candle turun. Jadi kalau saya ngelihatnya harus hati-hati nih. Nah, di saat-saat hati-hati seperti ini ya guys ya, jangan lupa ya bahwa saham-saham yang perlu diambil adalah kalau kalian mau ambil ya, mau beli ya, saham-saham yang up ya. Dan kalau kalian mau bertahan dengan saham-saham yang kalian sudah punya, pasang stop loss and be realistic ya. Be realistic tuh apa gitu ya. Ya kalau udah nggak sesuai dengan setup, misalnya gue punya saham di harga 900 gitu ya, sekarang udah kemarin sampai 1500 dan sekarang turun ke 1200. Kalau kalian sudah punya setup yang bahwa gua nanti 1100 akan gua take profit gitu ya, ya udah gitu ya, apa take profit sebagian atau enggak terserah gitu, tapi be realistic gitu ya. Nanti kalau udah nyampe situ terus nanti mungkin naik lagi, nggak usah begitu ya. Kalau dia naik lagi ya udah gitu kan ya, kalau dia uptrend lagi ya boleh ambil ya kan. Nah itu guys, jangan sampai tertipu oleh sendiri ya, bukan tertipu oleh market ya guys ya, tapi kalau menurut gue tertipu oleh sendiri gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai cacimologinya ya guys ya. Oke, kalau kita lihat ya guys ya, di sini sektoralnya, secara sektoral cacimologinya, health-nya yang lead gitu ya bersama KLBF gitu ya, lalu ada finance gitu ya, dan yang lain ya masih yang penggerak atau percepatan IHSG yaitu energi masih turun ya, mungkin karena kemarin sudah rally, banyak yang take profit, tapi gue masih optimis bahwa dia akan jalan lagi ya, kemungkinan besar mungkin di Oktober atau November gitu ya, mungkin akan jalan lagi. Dan kalau kita lihat secara sektoral ya, kita bisa lihat bahwa di infrastruktur mungkin belum ada yang gimana ya, mungkin ISAT aja gitu ya. Lalu di basic kalau menurut gua nih salah satu yang lumayan ada SMGR ya, lalu ada semen-semenan kalau menurut saya juga lumayan gitu ya. Di Tekno ada Ekios, di di health ya ada KLBF kalau menurut saya yang lumayan, lalu ada Care ya, Care juga lumayan. Lalu di industri ada ASI kayaknya seru gitu ya, jadi boleh dilihat-lihat. Di finance menurut gua nih Himbara boleh dilihat-lihat guys, dan mulai seru lagi gitu ya, terutama ada BMRI, BBRI gitu ya. Nah itu udah lumayan seru. Di energi menurut gua Akra nih mau jalan lagi gitu ya, kalau lihat dari chartnya ya. Di trans belum, lalu di non cyclical ini mulai seru ya guys ya, nih lihat ya. Nah ya, kalau gua melihat AMRT dan yang lain-lain masih jalan gitu ya. Di sini juga ada Clio, ada ICBP, INDF itu lumayan ya. Oke guys, di properti kalau menurut gua lagi belok dulu semuanya gitu ya, tapi ada beberapa yang masih jalan, nanti akan dijelaskan oleh Montansir ya. Tapi ingat ya guys ya, kalau saat ini tadi yang seperti gue bilang ya, satu, market mau jalan bernana, sesuaikan dengan setupnya kalian ya. Kalau kalian punya 1500, sekarang harganya turun 1200, kalian modal 900 misalnya. Kalau kalian punya setup bahwa gua turun di 1100 gua akan TP, ya udah silahkan TP ya, jangan khawatir. Kenapa? Karena setup dibuat adalah untuk memproteksi uang kalian, aset kalian kan gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai ya udah. Terus kalau naik gimana? Ya udah, kalau naik ya coba lagi, ambil lagi dengan setup untuk naik seperti apa, kan gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu
Karena jangan sampai kalian udah mengalami kecuanan di bulan Agustus sampai bulan September, atau dari bulan Juli sampai September 3 bulan, terus hilang begitu aja karena kalian nggak bisa memantau atau nggak bisa disiplin dengan setup masing-masing. Ya, jadi seperti itu guys ya dari gua. Semoga kalian bisa berguna ya tips-tipsnya. Next, Om Muntansir saya persilahkan. Silakan Om Muntansir. Selamat malam. Oke, balik lagi ya guys di Tap Trader A untuk analisa di tanggal 28 September 2022. Market hari ini gimana? Di 28 September masih merce ya, masih merah, dimana setelah kemarin membuat low baru ya. Jadi ini posisinya udah agak mengkhawatirkan karena trennya udah mulai ada tanda-tanda reversal atau pembalikan ya, atau pembalikan arah setelah dia nggak bisa breakout di sini ya, tertahan dan pantulannya sekarang udah ke bawah. Semoga bisa tertahan ya di level-level 7 ribuan, 7080 sampai 7 ribuan bisa tertahan untuk market. Sideway sebenarnya masih oke ya. Jadi semoga dia sideway-nya masih di area 7 ribuan, lalu nanti bisa breakout lagi ke atas 7.300-nya. Seperti itu ya untuk market. So, kalau dari saya sih berhati-hati aja ya. Kita fokus on chart aja. Chartnya bilang ya kayak gini ya nggak usah denial ya. Chartnya udah mulai kurang bagus ya. Takutnya nanti malah dia turun-turun terus. Teman-teman nggak mau cut loss, ujung-ujungnya minusnya banyak. Jadi kalau misalnya udah ada yang kena stop loss atau kena SL, yang trailing stopnya udah kena, ya udah ikutin aja ya, nggak usah bandel, oke? Jadi fokus on your trading plan. Seperti itu ya. Tapi kita langsung aja nih ya. Masih ada yang bisa potensi untuk kita ambil cuannya tipis-tipis. Apa aja stock picknya? Yang pertama ada KLBF. Nah, KLBF udah mulai kelihatan ada tanda-tanda kobranya ya setelah dia mancur ya di sini, naik-naik terus. Sekarang lagi posisi lagi konsolidasi dulu. Semoga bisa melanjutkan kenaikannya. Kalau untuk sekarang, ya SL-nya pasang aja di 1820, beli di atas 1855 ya, atau di atas 1870, menuju ke 2000 ya, menuju ke 2000 even higher ya. Kalau kita lihat di sini, mungkin bisa nyampe ke area 2200-an. Kalau dia jalan ya guys. Seperti itu untuk KLBF. Lanjut ada film. Oke. Untuk film. Sebenarnya posisinya udah nggak terlalu ini ya. Eh, Setelah di sini nih ya, udah mulai turun. Tapi kita lihat ya, kalau dari weekly-nya sebenarnya masih oke. Nah, dari weekly sebenarnya masih oke untuk film. Dengan catatan dia nggak turun di bawah 2400-an. Kalau untuk daily-nya, ya untuk sekarang sih pasang aja SL di 2640 atau tadi yang batas akhirnya di bawah 2450. Cicil di area sini boleh 2750, terdekat yang menuju ke area 2990.
Kalau dia lancar, semoga nyampe ke 3.500 ya. Kalau dia bisa breakout di atas 3.100. Seperti itu untuk film, oke? Yang ambil dari area 1.000 ya udah ya, nyayur ya di film ya. Congrats. Next ada GDST. GDST masih naik ya. Patternnya juga masih ada continuous atau pattern-pattern yang melanjutkan tren sebelumnya, di mana ini trennya up. Semoga dia masih bisa terus up ya. Pasang SL di 180, beli di 192. Cuman hati-hati di area 210 sampai 220 ya, karena sering terjadi guyuran ketika mendekati area tersebut. Kalau dia bisa confirm minimal ya, minimal bisa tutup di atas 210, semoga bisa nyampe ke 260 dan 278 ya. Lanjut, ada MPMX. Oke, MPMX baru breakout ya sebenarnya, baru breakout di sini. Kalau kita perhatikan ada tren line kecil atau resisten kecil di sini ya. Udah di breakout di atas 1050. Untuk sekarang SL di 1045, beli di 1075 menuju ke area 1170 1245. Next SNLK. Nah, SNLK kita sempat gambarin ya, resisten atau titik-titik penentuannya. Nah, ini udah breakout ya. Untuk sekarang kalau bisa dapat 1020 ya terdekat ke 1.200 dulu ya. 1.200 sampai 1395. Kalau breakout lagi ya menuju higher-nya ya ke ke 1.900. Lanjut PANR. PNR masih cakep ya. Di sini neckline udah di breakout, sekarang posisinya masih naik, koreksi dikit, naik, koreksi dikit. Nah, untuk sekarang tunggu aja di 288, SL di 270, terdekat menuju ke area 310 sampai ke area 340, 350 ya. Next ada Akra. Akra udah harus berhati-hati guys. Ya, kalau saya lihat ini chartnya memang ada pantulan ya di MA20-nya. Kita lihat di weekly juga sebenarnya masih oke ya, selama dia nggak turun di bawah 1140. Cuman kejauhan ya kalau untuk diambil. Nah, kalau teman-teman bisa tolerir resikonya ya silahkan ya. Cuman untuk sekarang kalau saya sih bakal tunggu aja ya, confirm minimal dia bisa tutup di atas 1450. Cuman untuk sekarang kalau mau copet-copet tipis ya silahkan ya ke area 1440 gitu. Cuman hati-hati kalau dia turun lagi apalagi di bawah 1275 ya. Kemungkinan baru ada pantulan ya di area 1220 lagi. Seperti itu ya untuk akranya. Lanjut SMGR. Semen Indonesia ya. Neckline-nya di sini udah di breakout, next resisten di area 7625. Ya, ini udah masuk ya, udah dekat-dekat ya. Nah, kalau kita lihat ya di area-area sini ya, resistennya untuk SMGR. Dari area 7.500 sampai ke 7.700-an. Itu untuk next resistennya ya. Dan udah mulai coba atau mulai uji ya, diuji resistennya atau retest ya, retest resisten. Lebih oke kalau saya tunggu aja penentuannya ya. Kalau dia bisa confirm di atas 7.700, wadidaw ya guys. Bisa nyampe ke area sini ya, ke area 9.000-an ya. Ke area 9.000-an untuk SMGR. Seperti itu. Lanjut, ada auto. Nah, auto setelah dia naik koreksi memang cukup dalam, cuman hari ini udah ada pantulan. Kalau kita lihat di sini ada resisten yang sekarang dia jadi support atau bisa menahan penurunan dari auto ya. Kalau dia mantul lagi silakan ya dicicil. SL pasang aja di 1285. Ya cicil di area-area sini boleh ya 1300, 1320 silahkan terdekat ke 1400. Kalau misalnya lancar bisa breakout lagi 1400, 1600 masih possible untuk di hit ya untuk autonya. Lumayan ya, tinggal di hitung-hitung aja risk rewardnya. Rasionya masuk nggak gitu ya. Next ada WIM. WIM masih lancar ya, masih naik terus. Cuman hati-hati posisinya udah mulai agak tinggi ya. Better tunggu dulu koreksinya. Atau kalau mau ya pasang aja yang udah punya dari bawah.
trailing stop di bawah 785 atau di bawah 700 ya, batas akhirnya. Kalau misalnya teman-teman kuat menuju ke 1005. Lanjut, PKPK. PKPK loncat hari ini ya, 3 hari ya. 3 hari dia candlenya hijau terus. Penentuan ya, kalau sekarang sih saya copet aja ya, mungkin menuju 386 gitu ya. Karena SL-nya terlalu jauh untuk swing ya di 274. Jadi please diperhatikan aja atau dilihat lagi resikonya dulu ya. Seperti itu. Next ada Tefas. Tefas juga kalau saya sih copet aja ya. Menuju 5160 harusnya masih bisa untuk Tefas. Tinggal lihat situasi market besok. Kalau dia bisa atau possible untuk dicopet ya silahkan dicopet dulu aja. Untuk yang swing SL 4090 ya beli di area 4630 ya. Next SMDM. Oke, masih higher high higher low ya. Masih higher high higher low. Setelah kemarin koreksi dua candle ini ada pantulan. Sekarang SL di 368, beli di 398, terdekat ke 446 sampai ke 520 ya. Lanjut ada BMRI. Bank plat merah ya, Mandiri. Selama dia nggak turun di 8950, santai aja ya untuk BMRI. Cicil dari sekarang boleh 9.300 atau lebih, atau bisa averaging up di atas 9.500 ya. Terdekat ke ya 10.000 dulu ya untuk BMRI-nya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada Mustika Ratu ya, Emrat. Oke, untuk Emrat, SL boleh di 384, beli boleh di 396 sampai 400 ya, menuju ke 476 ya. Menuju ke 476 kalau dia lancar. Kemudian di sini ada resistannya. Nah, menuju 458, 476 masih masih bisa ya. Even bisa ke 500-nya lagi ya di hit ya, walaupun nggak janji atau nggak bisa mastiin dia bisa terus naik ke atas 500 ya. Kalau disentuh mungkin masih possible ya, disentuh ya. Jadi di set aja automatic ordernya gitu. Oke guys, stoknya udah habis ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. eh Jaga kesehatan tetap ya, jaga kesehatan juga. Yang penting itu adalah trading plan-nya harus benar-benar diperhatikan atau lebih disiplin ya. Jangan sekali-sekali untuk denial ya. Kalau udah kena SL ya udah SL aja. Kalau udah masuk area take profit jangan greedy ya. Di take profit sebagian dulu atau seperempat. Diatur-atur aja. Seperti itu. Oke guys, that's all. Muntasir signing out. Mungkin next bakal ada pembahasan untuk stock pick atau request dari teman-teman oleh Om Yusa. Have a good day guys. Muntasir signing out. Bye bye.